segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekalipun kami di dalam lembah yang gelap, kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku
kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, Kaulah yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi
Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Senin. Kita ketemu lagi di pagi hari ini untuk saat teduh bersama. Kita melanjutkan pembacaan dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Kita mau satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, kami begitu mengasihi-Mu sehingga pagi hari ini kami ingat kami perlu dahulukan Tuhan lebih dari yang lain. Kami bersyukur bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, termasuk dalam setiap musim hidup kami. Kami bersyukur semua itu baik, Bapa. Pagi hari ini kami mau mengenal lebih lagi tentang Yesus, tentang karya-Mu, tentang rencana-Mu bagi dunia ini, sehingga kami bisa hidup untuk menggenapi, kami hidup untuk memuliakan nama-Mu selagi kami ada. Kami minta pagi hari ini hikmat, pengertian, kami minta untuk pengetahuan lebih lagi ditambahkan dalam kehidupan kami, sehingga setiap kebenaran ini ada menuntun kami untuk melangkah dari pertobatan satu kepada pertobatan yang lain, untuk kami hidup dalam kasih-Nya Allah, dalam kebenaran-Nya Allah, sehingga kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Makasih pagi hari ini kami percaya bahwa kami akan dapetin satu hal yang baru, yang akan mengubahkan hidup kami, yang akan membuat pembaharuan terjadi dalam akal budi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom dan selamat pagi semuanya. Saat teduh pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal ke-12 ayat 12 sampai 19. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia mengikuti Dia. Perikop yang baru saja kita dengarkan pagi hari ini menceritakan kedatangan Yesus dengan penuh kemenangan di saat itu. Ada sebuah rombongan, ada banyak manusia datang ke Yerusalem beberapa hari sebelum hari Paskah. Dan dari hal tersebut kita belajar Yesus menggenapi nubuat dengan menunggangi seekor keledai ke kota itu. Sementara orang-orang berteriak Hosana
dan melemparkan mantel serta daun palem. Tetapi peristiwa yang luar biasa itu justru menjadi kekhawatiran bagi para pemimpin agama saat itu. Mereka khawatir karena popularitas Yesus akan menarik kemarahan kekaisaran Romawi yang memimpin orang Yahudi saat itu. Ternyata sebagian besar orang salah dalam memahami misi Yesus. Mereka mengira rencana Yesus adalah menggulingkan orang Romawi demi membebaskan bangsa Israel. Jadi sebelumnya kita mendengarkan cerita tentang Yesus yang dijamu makan malam dengan hormat di rumah Lazarus yang baru saja dibangkitkan dari kematian. Kita kemarin belajar tentang Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Dan kemudian saat ini, pagi ini, kita belajar tentang bagaimana Yesus yang memasuki Yerusalem dengan gegap gempita, tapi justru menimbulkan ketakutan karena popularitas Yesus itu bisa mengundang kemarahan dari kekaisaran Romawi. Kemarahan itu bahkan mengilhami orang-orang untuk merencanakan pembunuhan terhadap Lazarus yang baru saja dibangkitkan. Dan setelah didekati oleh para pencari non-Yahudi, Yesus menyampaikan permohonan terakhir agar orang-orang memahami pelayanannya, orang-orang mengetahui misinya. Ternyata Yesus sudah sering kali memberitahu orang-orang yang datang kepadanya untuk tidak memberitakan dirinya sebagai Mesias. Dan dari hal itu kita belajar apa yang Yesus lakukan. Pengajarannya, pelayanannya itu sesuai dengan waktunya Allah Bapa. Tetapi di saat yang bersamaan, Yesus juga secara terbuka menerima bentuk penyembahan dari orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Yesus menggenapi nubuatan bahwa Mesias akan menunggangi seekor keledai muda, dan ada banyak orang akan meneriakan berkat-berkat kerajaan kepadanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan ayat-ayat yang telah dinubuatkan, telah disampaikan oleh Allah sejak perjanjian lama yang menyatakan tentang kedatangan Sang Mesias. Kita semua tahu tentang daun palem, bukan? Daun palem adalah simbol dari kemenangan di era kuno. Dan kata Hosana itu paling terkenal tercatat dalam Mazmur 118 ayat 25 sampai 26. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ternyata kita belajar kata Hosana itu berarti selamatkanlah sekarang. Konteks dari Hosana yang tercatat dalam Mazmur 118 ayat 25 sampai 26 adalah sebuah ungkapan selamatkan sekarang, yang menjadi istilah atau sebutan memuji Allah atas pembebasan. Memuji Allah sebagai ungkapan bahwa ada dukungan dari orang-orang Israel kepada seorang raja atau pemenang. Jadi orang-orang yang merayakan kedatangan Yesus saat itu ke Yerusalem, mereka dengan sengaja mengutip gagasan dari apa yang tertulis dalam kitab suci tentang Yesus.
Ini menjadi bukti bahwa orang-orang saat itu menyatakan Yesus sebagai yang dijanjikan, sebagai juru selamat atas Israel. Tapi menariknya, Yesus di sisi lain dengan sengaja menggenapi juga apa yang tercatat dalam kitab suci dengan mendungangi seekor keledai. Kalau kita mundur sebentar ke Daniel 9 ayat 25, ternyata juga menceritakan tentang kedatangan Sang Mesias. Daniel 9 ayat 25 sampai 26 mengatakan, "Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 42 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan." Ada yang mengatakan kalau menggunakan konsep nubuatan tentang hari dan tahun, ini menggambarkan kurang lebih 173.880 hari. Dimulai dengan dekret Artasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem pada 5 Maret 444 sebelum Masehi. Garis waktu yang dinubuatkan Daniel itu berakhir pada 30 Maret 33 Masehi sampai kepada hari Senin sebelum Paskah. Itu kalau kita perhatikan dari kitab Daniel. Tapi kalau kita lihat konteks dari peristiwa Yesus berada dan orang-orang yang ada menyambutnya dan senang akan kedatangan Yesus, sayangnya orang-orang di saat itu mereka masih salah paham tentang hakikat dari perannya Yesus. Ada beberapa pengikut Yesus yang berpaling setelah Yesus memberikan makan ribuan orang. Mereka meninggalkan Yesus karena Yesus berbicara tentang masalah rohani, bukan tentang masalah politik. Jadi mereka berekspektasi bahwa Yesus adalah raja yang akan menyelamatkan mereka dari penguasa politik saat itu. Dan ketika mereka melihat bahwa ternyata Yesus lebih banyak berbicara tentang hal-hal rohani, mereka kecewa dan mereka meninggalkan Yesus. Bapak Ibu bisa temukan itu dalam Yohanes 6. Kemungkinan besar sebagian orang yang bersorak-sorai bagi Yesus, yang bersuka cita akan kedatangan Yesus, sebenarnya mengharapkan Yesus itu datang sebagai raja penakluk yang menentang, yang mengalahkan penjajah Romawi dan menyelamatkan orang Israel. Orang-orang bersorak dan merayakan Yesus sebagai yang dijanjikan. Semua ini merupakan penggenapan dari nubuatan yang tadi saja baru kita dengarkan. Salah satunya juga yang tercatat dalam Zakaria 9 ayat 9 yang mengatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Zakaria 9 ayat 9 sebenarnya menceritakan tentang Raja Israel yang menunggangi seekor keledai muda. Dan ini dikutip oleh Yohanes, dicatat oleh Yohanes di dalam kitab Injil Yohanes.
Biasanya kalau kita tahu para pahlawan yang menaklukkan, yang datang untuk memperoleh kemenangan di dalam dunia kuno, memiliki kebiasaan untuk menunggangi kuda. Karena memang kuda digunakan untuk berperang. Tetapi menariknya adalah Yesus justru datang dengan menunggangi seekor binatang yang hanya bertujuan, hanya berguna untuk kedamaian. Ini kontras sekali bahwa ketika para pemimpin, para penguasa, para pahlawan, mereka berperang dengan menunggangi kuda, tapi Yesus datang dengan menunggangi keledai muda. Dan kita bersyukur bahwa apa yang Yesus lakukan itu bukan karena inisiatif atau karena idenya sendiri, Bapak Ibu. Tapi benarlah bahwa Yesus adalah utusan Allah yang menggenapi kehendak Bapa. Yang kita tahu bahwa Allah telah menubuatkan, Allah telah menyampaikan apa yang menjadi rencananya, kehendaknya sejak zaman dahulu kala dalam kitab suci. Jadi orang-orang telah memperhatikan bahwa Yesus itu menggenapi apa yang tercatat dalam kitab suci. Mereka menyaksikan kuasanya, pelayanannya, pengajarannya. Tapi Yohanes 6 ayat 15 mengatakan karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus tahu banyak orang masih salah paham tentang visinya. Masih banyak orang salah paham tentang apa yang menjadi pelayanannya. Bayangkan, bahkan sampai menjelang kematiannya, orang-orang masih salah paham tentang visi dan pelayanan Yesus. Kebanyakan orang masih mengharapkan kalau Mesias, maka Mesias itu akan menguasai secara politik daerah tersebut. Mereka ternyata masih belum paham pengajaran Yesus yang berbanding terbalik nih dengan ekspektasi mereka. Jadi kita bersuka cita bahwa ada begitu banyak orang yang bergembira karena orang-orang tersebut suka untuk menerima kedatangan Yesus di Yerusalem. Itu sebabnya tadi yang saya katakan, kedatangan di Yerusalem justru membuat ketakutan para pemimpin agama. Karena itu berarti seorang yang menjadi pemimpin yang akan bangkit itu, mereka kira akan menantang Roma. Dan itu sebabnya para pemimpin agama Yahudi memiliki pembenaran untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Pagi hari ini kita banyak sekali mendengarkan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, itu masih belum dimengerti oleh para pendengarnya. Yesus dengan sengaja memberitahukan orang-orang yang mengikutinya jangan memberitahu siapapun bahwa dirinya Mesias. Tetapi orang-orang yang mendengar tentang Yesus telah melakukan mujizat, mengajar, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, ekspektasi mereka adalah Yesus harus tampil sebagai penyelamat mereka, yang menyelamatkan mereka dari orang Romawi saat itu. Sayang sekali ya, dalam pelayanan Yesus dengan luar biasa Yesus melayani, tapi orang-orang masih belum mengerti apa yang jadi kehendak Allah.
Yesus mengatakan A, tapi orang-orang ekspektasi dapetin B. Yesus mengajarkan hal-hal tentang kerohanian, tapi orang-orang kira ini tentang politik, ini tentang strategi dari pemimpin yang akan menguasai, yang akan menyelamatkan mereka secara daging. Apa yang bisa kita pelajari di pagi hari ini setelah mendengarkan firman Tuhan? Akhirnya, menjelang penyaliban Yesus, para murid berada dalam situasi yang sama. Seperti banyak orang di Israel, para murid akhirnya menyadari nubuat-nubuat tentang Mesias yang tercatat dalam kitab suci. Salah satunya tentang ini, bagaimana orang-orang ada menyambut dari kedatangan sang raja dengan luar biasa. Tapi sayangnya, ada begitu banyak orang di zaman itu, mereka dikaburkan. Mereka tidak terlalu mengerti makna apa yang Yesus katakan. Sehingga sayang sekali, pengajaran, pesan yang Yesus beritakan itu berlalu begitu aja karena fokus mereka diburamkan, dikaburkan oleh ekspektasi mereka. Terlepas dari semua yang Yesus katakan dan yang Yesus lakukan ketika mengajar mereka, setelah kebangkitannya, akhirnya para murid memperoleh manfaat, memperoleh perspektif yang lebih baik, yang saya percaya juga itu karena kehadiran dari Roh Kudus. Sehingga orang-orang dapat mengerti karyanya, rencananya, maksud dari perkataannya, dan mereka mau menerima secara utuh Yesus dalam hidupnya. Jadi ketika Yesus datang ke Yerusalem, ada kegembiraan yang besar, tapi juga ketakutan. Kegembiraan dialami oleh orang-orang Israel saat itu, karena mereka bersuka cita ada seorang raja akan menyelamatkan mereka dari kepemimpinan Romawi saat itu. Tapi ada ketakutan yang dialami oleh para pemimpin agama setempat. Wah, kalau Yesus datang, Yesus menarik perhatian banyak orang, Yesus akan tampil sebagai penguasa, ini akan menarik kemarahan Romawi dan menimbulkan masalah bagi orang Yahudi. Mujizat, pelayanan, pengajaran yang Yesus lakukan sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan pesan atau petunjuk. Yesus sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah anak Allah. Dan kita yang menyaksikan pelayanannya, kita yang menyaksikan tanda-tandanya, kita yang percaya akan pesannya, dan kita menerima Yesus sebagai anak Allah. Tapi kita belajar sampai kepada akhir menjelang kematian Yesus, karena ini adalah kata-kata terakhir Yesus, Bapak Ibu, sebelum masuk ke dalam masa penderitaannya. Ini adalah perkataan Yesus di ruang publik sebelum penderitaannya. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa ada banyak orang senang dengan mujizat, senang dengan apa yang Yesus lakukan. Tapi mereka nggak paham dengan benar. Orang-orang hanya peduli dengan mujizat. Orang-orang peduli hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Bahwa mereka akan diselamatkan dari politik saat itu. Daripada kebenaran rohani. Mereka lebih suka, wah dapat makanan gratis. Tuhan ada melipat gandakan makanan. Wah Tuhan ada menyembuhkan saya. Mereka lebih berfokus kepada kebutuhan jasmani ketimbang kebutuhan rohani mereka. Itu sebabnya ketika Yesus terus menekankan bahwa misinya adalah berbicara tentang keselamatan secara rohani. Tentang dosa
tentang kehidupan yang takut akan Allah, orang-orang berpaling. Kenapa? Karena fokus mereka adalah menemukan keuntungan jasmani. Bayangkan kalau hari ini Yesus, kita ada di zaman itu. Ketika Yesus menyampaikan keselamatan secara rohani, Yesus menyampaikan tentang dosa, Yesus menyampaikan tentang takut akan Allah, kebenaran. Apakah kita memiliki respon yang sama dengan orang-orang saat itu, Bapak Ibu? Apakah kita akan meninggalkan Yesus juga? Karena ternyata Yesus tidak menguntungkan kita lagi. Karena ternyata Yesus bukanlah penguasa yang kita harapkan. Karena Yesus tidak maju untuk menyelamatkan kita dari bangsa Romawi saat itu. Kira-kira kalau kita ada di zaman itu, kita tetap mengikuti Yesus atau kita udah tinggalkan Yesus ya? Ya, ternyata Yesus gak bicara tentang politik. Ya, ternyata Yesus akhirnya mati juga oleh karena usaha dari para pemimpin agama saat itu. Kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang telah kita dengar pagi hari ini, ternyata ada banyak orang yang belum nyambung dengan apa yang selama ini Yesus sampaikan. Menakutkan sekali, iya. Jangan-jangan selama ini juga ketika kita menjadi pengikut Yesus, yang kita harapkan tentang Yesus, tentang karyanya berbeda dengan apa yang menjadi kehendaknya. Kehendak Allah adalah lebih banyak orang untuk diselamatkan, menerima Yesus sebagai juru selamat, dan hidup dalam kebenaran, yaitu hidup dalam takut akan Allah. Jangan-jangan selama ini yang kita harapkan bukanlah itu. Yang kita ekspektasikan, yang kita harapkan hanyalah bicara tentang mujizat, hidup gampang, hidup mudah, gak ada masalah. Lalu kita kecewa, kenapa Yesus tidak baik kepada saya sehingga tidak mengadakan mujizat? Kenapa Yesus tidak mengasihi saya? Karena Yesus tidak menolong keluarga saya sehingga keluarga saya bisa hancur seperti ini. Mengapa Yesus tidak berikan saya uang yang banyak? Padahal Yesus tahu saya butuh uang yang banyak. Lihat, ternyata alasan banyak orang meninggalkan Yesus karena apa? Karena pemahamannya yang keliru. Karena ekspektasinya yang keliru. Mereka kira Yesus sebagai juru selamat hanya memberikan keuntungan-keuntungan pribadi. Hanya memberikan hal-hal material. Keliru. Berkat yang sudah luar biasa yang telah kita terima adalah kita telah diselamatkan, Bapak Ibu, dari dosa. Kenapa saya katakan itu hal yang luar biasa? Karena gak ada satupun orang yang bisa melakukan hal tersebut kepada kita. Kita mungkin bisa diberikan makanan gratis oleh orang. Kita mungkin bisa dikasih bantuan gratis oleh orang. Tapi tidak ada satupun orang yang dapat menyelamatkan kita dari dosa kecuali Yesus. Itu sebabnya pagi hari ini kita diingatkan, ayo kita telusuri apa yang menjadi ekspektasi kita, harapan kita ketika mengikuti Yesus. Jangan-jangan ternyata kita sama aja dengan orang-orang Israel di zaman itu. Yang hanya mementingkan kebutuhan-kebutuhan jasmani aja. Untuk mereka diselamatkan, untuk mereka dimenangkan dari penguasa Romawi saat itu. Sedangkan Yesus berulang kali bahwa Yesus mengajarkan tentang hal-hal rohani, keselamatan, dosa, takut akan Allah. Tapi sampai kepada menjelang penderitaannya, orang-orang masih salah paham tentang pesannya.
Firman Tuhan pagi hari ini keras sekali mengingatkan kita. Apakah kita mengerti pesannya? Apakah kita menerima kehendaknya? Atau jangan-jangan selama ini kita masih belum tahu kehendak Allah, rencana Allah dalam hidup saya. Pesan firman Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita merasa kita dekat sama Tuhan. Tapi kita nggak tahu apa-apa tentang Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita selalu merasa kita ada selalu bersama dengan Yesus. Tapi nyatanya kita keliru dalam memahaminya. Pesannya, rencananya, tanda-tandanya. Jangan-jangan bahkan selama ini yang kita anggap dekat itu bukan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan yang kita bangun sendiri dengan ekspektasi kita. Menyeramkan sekali ya. Jangan-jangan selama ini yang kita kasihi bukan Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya diri kita sendiri. Kita bersyukur pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan untuk menegur tapi juga membangun kita dalam kasih dan kebenaran. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita dapat kesempatan untuk mendengarkan kabar baik, kita bertobat dan kita lakukan yang benar. Ya. Jangan sampai selama ini kita merasa, oh kita pengikut Yesus, padahal sebenarnya yang kita ikuti bukan Yesus. Bukan Yesus yang kita kenal dari firman Tuhan, bukan Yesus yang diajarkan, diberitakan oleh para rasul, tapi Yesus yang kita bangun sendiri. Wow. Menakutkan sekali. Jangan-jangan selama ini kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya yang paling kita kasihi adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Kita bilang kita mau percaya sama Tuhan, tapi sebenarnya yang kita utamakan adalah diri kita, bukan Tuhan. Kita belajar dari pagi hari ini. Orang-orang yang menerima kedatangan Yesus di Yerusalem, ternyata mereka gembira karena mereka mengira bahwa Yesus adalah raja yang menyelamatkan mereka secara politik. Mereka terlepas dari pengaruh Romawi dan mereka punya raja baru yang mengasihi mereka, yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Tetapi Yesus selalu menekankan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan, mengajarkan, memberitakan kabar baik, sehingga mereka tahu tentang dosa. Karena saya mau katakan dunia seperti ini karena dosa, Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur di tengah kegelapan dunia, ya, tanah yang telah terkutuk ini, dunia yang dikuasai oleh penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara, kita masih bersyukur ada kasih karunia Allah, sehingga kita dapat menerima berkatnya, kasihnya, kebenarannya, kemurahannya. Ya, kita bersyukur bahwa di tengah kesulitan, kesusahan, kesedihan, penderitaan yang ada dalam dunia ini, kita sanggup untuk melaluinya karena Yesus yang telah menyelamatkan kita. Ya. Jadi kembali lagi, dari orang-orang yang mengikuti Yesus kita belajar. Salah paham itu bisa terjadi ya. Mereka keliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka mendengarkan pesan pengajaran Yesus. Tapi salah paham itu bisa terjadi, iya. Ketidakmengertian itu bisa terjadi, iya. Itu sebabnya ketika para rasul menyaksikan kematian, penderitaan, kematian dan kebangkitannya, bahkan terangkatnya Yesus ke surga dan mereka menerima Roh Kudus yang membuat mereka mengerti semua yang Yesus katakan. Membuat mereka mengerti, oh ini maksudnya Yesus, oh inilah yang Yesus lakukan saat itu, tujuannya ini dan ini. Iya. Demikian juga kita orang percaya. Kita bersyukur bahwa karena
Roh Kudus, kita jadi mengerti pesannya. Kita mengerti karya dalam hidup kita dan kita mau mempercayainya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua Bapak Ibu. Apakah kita benar-benar mengenal pesannya? Kita mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar mengenal Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Apakah kita mengenal pribadinya? Atau jangan-jangan sebenarnya yang kita kenal nih Yesus yang lain. Bukan Yesus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bukan Yesus yang diberitakan dalam perjanjian baru. Bukan Yesus yang telah mengorbankan diri di atas kayu salib untuk mengasihi kita. Menjadi perenungan kita pagi hari ini Bapak Ibu. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita sekarang berikan kepada Allah, semua itu berdasarkan apa sih? Karena kita memang mengasihinya, memang kita menyukai kebenarannya, atau sebenarnya yang kita lakukan semua ini hanya untuk kepentingan kita sendiri, hanya untuk keuntungan kita sendiri. Kita semua harus cek pagi hari ini. Kita semua harus melihat hati, pikiran kita hari ini. Harapan, ekspektasi kita hari ini tentang Yesus Tuhan itu seperti apa sih? Apakah harapan kita adalah untuk memuliakannya? Harapan kita adalah untuk menyembahnya terlepas dari dia berikan kita jawaban doa atau enggak, dia berikan kita mujizat atau tidak? Atau sebenarnya kita mengasihinya hanya untuk keuntungan kita sendiri? Kita perlu cek itu pagi hari ini. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ternyata kami masih fokus kepada diri kami sendiri. Kami hanya mau mencari keuntungan kami sendiri. Sehingga kami pikir ketika kami mengikuti Yesus, maka hidup kami akan mudah. Kami gak akan lagi punya masalah. Kami akan terima setiap mujizat. Kami gak akan mengalami kesulitan, kami gak akan mengalami penderitaan, kami akan dijauhkan dari setiap celaka. Ampuni kami, Bapak. Kalau ternyata pemahaman kami masih keliru. Dan pagi hari ini firman-Mu ada untuk menegur kami dengan keras. Tapi juga membangun kami dalam kasih-Mu. Bahwa kami mau menerima pesan, rencana-Mu, kehendak-Mu, apa adanya dalam hidup kami. Sehingga itu membentuk pola pikir kami, membentuk harapan kami, membentuk ekspektasi kami. Bahwa yang kami utamakan adalah Engkau yang yang menjadi juru selamat kami, yang menyelamatkan kami dari dosa. Kami bersyukur karena kalau bukan Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat menebus kami. Tidak ada yang dapat berkorban gantikan kami di atas kayu salib. Kalau bukan Tuhan Yesus, hari ini kami gak tahu keadaan kami seperti apa. Kami bersyukur bahwa sebelum kami mengenal kasih itu telah berkorban bagi kami. Menggantikan kami di atas kayu salib. Karena tahu kami gak akan sanggup untuk dapat menebus dosa kami sendiri. Bapak, berikan kami hikmat lebih lagi. Berikan kami pengertian lebih lagi. Sehingga firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar, itu dapat kami terima seutuhnya dalam hati kami. Sehingga kami menjadi pengikut-pengikut Yesus, yang mengasihi Yesus, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami terus setiap hari dibentuk untuk kami punya pemahaman, kami punya takut akan Allah. Kami punya kasih yang besar. Yang mengutamakan Yesus lebih daripada apapun dalam kehidupan kami, bahkan diri kami sendiri. Biarlah kemuliaan, keagungan,
yang dapat kami berikan kepada Engkau Tuhan, itu semuanya berdasarkan dari motivasi kami yang mengasihi-Mu. Kami bersyukur karya-Mu besar, ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini pengorbanan-Mu telah selamatkan kami. Sehingga hari ini kami bangun dengan satu harapan, satu kekuatan, satu keyakinan bahwa ada Allah yang mengasihi kami. Ada Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Ada Allah yang menjaga kami. Ada Allah yang memimpin kami. Dan itu cukup bagi kami. Biarlah kehidupan kami di sepanjang hari ini mencerminkan identitas kami sebagai para pengikut Yesus. Kehidupan kami itu ada menggambarkan karya-Mu dalam hidup kami sebagai terang dan garam. Kami bersyukur berkat yang kami terima pagi ini luar biasa. Membebaskan kami, memulihkan kami, memerdekakan kami. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami siap untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, baik di keluarga, usaha, pekerjaan, studi, dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk kami terus dibaharui setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. masa laluku. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatanku percaya, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Siapakah aku, Tuhan, berharga di mata-Mu. Kau memilihku, Tuhan, dengan semua masa laluku. Dapatkah sesuatu yang baik datang dari hidupku? Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku, beri kekuatanku
datangkan kebaikan bagiku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu, kekal selamanya. Ku angkat hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bawa hatiku menyembah-Mu, Kaulah segalanya. Dalam segala hal Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu, kekal selamanya. Ku angkat hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bawa hatiku menyembah-Mu, Kaulah segalanya. Selamat pagi semua. Shalom. Kita ketemu lagi karena udah hari Senin ya. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Ini ada siapa aja? Aduh, tadi udah ada yang bantu tetep layar. Thank you ya, Kak Kristina. Ada Kak Tia, ada Kak Adi, Kak Kiher, Reni, Kak Sinar, Kak Sabrina, Kak Ida, Kak Shirley, Kak Tarigan, Kak Elo, diserupakan. Ya, siapa lagi nih? Ada Kak Dominis, Karib, Kak Steven, Tansiu atau Tangsiu, Mamak Jo, ya shalom semuanya, Kak Doni, Kak Kanti, Mama Sila, Kak Ellen, Kak Yasmin, Kak Broshi,
Kak Julia, Kak Rachel. Pagi Kak, Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom Kak Tia. Selamat pagi ya semuanya. Jadi pagi hari ini kita belajar sesuatu yang agak cukup keras gak sih hari ini, renungan firman Tuhan ya. Sampai menjelang penderitaan Yesus aja masih ada orang yang salah paham ya. Iya. Jadi salah paham gimana? Hal yang normal atau nggak normal? Ya, dijawab masing-masing ya. Ya. Gimana Kak Ionios pagi ini? Tadi Kak Ionios bilang renungan atau khotbah yang sepertinya jarang dikhotbahkan di gereja. Kayak gimana tuh Kak? Maksudnya jarang. Kita tanya sama Kak Ionios ya. Ya, Kak Ionis ini shalom. De. Shalom Kak Praise, selamat pagi. Selamat beraktivitas ya semuanya. Ya, dengar-dengar 21 ya, sekolah beberapa udah diliburin ya dari pemerintah. Gak tahu itu negeri apa swasta sih. Tapi itu kan anak sekolah ya, bukan orang kerja kan. Apalagi saya, ya kalau hamba Tuhan ini liburnya kayak gimana ya? Saya setiap Senin sampai Jumat Bapak Ibu buka komal. SD BLM ini Kak. SMA sampai SD belum ini Kak. Oke. Ya. Semua swasta dan negeri de. Oh. 21 itu semua swasta dan negeri ya? Mantap. Jadi kemarin saya juga dengar update dari pemerintah. Jadi totalnya kurang lebih 20 hari ya. Total libur dari Kemenak itu. Menteri Keagamaan. Ya. Kembali lagi. Tadi ngomongin apa sih? Oh iya, Senin sampai Jumat saya buka komal di pagi hari jam 6 dan di siang hari pendaman Alkitab jam 2 siang. Dan kalau setiap Senin malam itu saya ada sesi khusus untuk kita bisa belajar dari narasumber gitu ya, kayak Q&A gitu ya, tanya jawab sama narasumbernya. Biasanya mungkin teman-teman semua lebih banyak dengerin dari saya. Lalu saya juga pengen untuk kita bisa dengar dari orang lain juga gitu ya. Itu jadi Jumat sampai Sabtu, Senin sampai Jumat. Nah, Jumat sampai Sabtu itu bukannya libur ya, bukan. Itu lebih banyak kegiatan untuk di luar. Jadi di dunia nyata saya juga fokus pelayanan juga gitu ya. Kalau ada undangan untuk pemberitaan firman Tuhan, atau misalnya kayak kemarin, puji Tuhan Bapak Ibu semuanya, kemarin di daerah Bogor sudah dibagikan 25 porsi makanan gratis. Dan ketika saya sampaikan rencana ini, ada beberapa orang mengatakan, sis hati-hati ketika bagiin makanannya, baginya ketika menjelang berbuka aja. Oh iya Pak, betul. Saya kalau lagi, karena tahun lalu udah melakukan ya Bapak Ibu, jadi udah di awal tahun itu kan udah dibagikan juga 2024 itu dari bulan Maret ya. Maret, April, Mei itu udah berjalan gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya lagi puasa seperti ini, pembagian makanan gratisnya itu deket-deket menjelang mereka mau berbuka gitu ya. Jadi puji Tuhan kemarin banyak ketemu sama tukang becak ya, pengemis, orang-orang yang perlu dibantu. Kita kasih makanan gratis aja gitu. Tujuannya apa? Untuk mereka punya semangat ya, mereka tahu ada orang-orang yang masih peduli sama mereka. Mereka bisa lanjutkan hidup, mereka bisa simpan ya keuntungan mereka dari satu hari itu untuk mungkin kebutuhan besok. Tapi saat itu mereka bisa menikmati makanan dari yang dibagikan. Jadi terima kasih semua Bapak Ibu udah mendukung dalam doa ya, udah mendukung secara moral juga gitu ya, atau mungkin ada beberapa teman-teman semuanya yang udah support. Thank you semuanya. Kemarin 25 porsi bisa dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan di daerah Bogor. Menariknya itu beberapa daerah itu punya karakteristik yang unik-unik ya. Jadi sambil berbagi juga, sambil kita pelajari tentang bagaimana di daerah tersebut banyak nggak orang-orang yang membutuhkannya gitu. Nggak disangka-sangka deh. Di Bogor itu menurut saya
cukup agak lama ya untuk menemukannya gitu. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Saya tuh benar-benar dengan spesifik memang mendahulukan seperti pengemis, pengamen, terus juga seperti kayak tukang kuli gitu ya, atau tukang-tukang becak gitu. Kalau orang-orang yang menurut saya yang udah punya kendaraan, yang udah kerja, yang masih kuat gitu, menurut saya mereka masih punya tenaga lah untuk lanjutkan aktivitas gitu. Jadi dengan spesifik saya carinya kelompok-kelompok seperti itu. Nah, waktu itu ada yang bertanya, Kak, kalau membagikan makanan gratis seperti itu, lalu pemberitaan Injilnya seperti apa? Ya, kalau saya mengatakan kalau kita mau untuk memberitakan Injil, itu bukan cuma sekali doang. Kalau menurut saya, nggak bisa, nggak efektif. Jadi bukannya nggak bisa ya Bapak Ibu, tapi nggak efektif. Contoh misalnya kita cuma kasih makanan terus ada tulisan Tuhan Yesus memberkati, mereka tidak tahu Tuhan Yesus siapa. Makanya saya lebih suka untuk kalau misalnya kita bisa terlibat ya, misalnya kita secara intensif ketemu sama orang itu, kita bergaul, kita ada untuk ngobrol terus sama dia, kan dia bisa tahu Yesus siapa, karya Yesus seperti apa gitu kan. Gimana kita bisa memperkenalkan Yesus kepada dirinya? Kita kan jadi temannya dia. Kita bisa share itu ke dia, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang memang punya strategi untuk misalnya ketemu gitu ya, tukang ketoprak, Pak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Ya, ada orang yang strategi seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu strateginya mereka. Tapi kalau saya lebih suka untuk kita jadi teman dulu, dan kita bisa untuk lebih dalam lagi bahas kebenaran. Jadi kalau bicara tentang pembagian makanan gratis, benar-benar kita pengen mengasihi mereka dengan kasih makanan aja. Kenapa? Karena menurut saya gini, kalau kita pikir dengan kerja keras maka semua orang bisa hidup, enggak juga Bapak Ibu. Ada orang-orang yang kerja keras setiap harinya, tapi mereka belum tentu makan 3 kali sehari. Belum tentu juga mereka bisa makan yang cukup. Jadi saya rindu dari tahun lalu, sebenarnya sejak pandemi ya, ketika saya seorang hamba Tuhan full time Bapak Ibu. Saya terus berdoa apa yang menjadi visi Tuhan melalui ministry ini. Dan memang sebelum saya menjadi hamba Tuhan full time, saya udah sering juga gitu ya, lebih banyak untuk melakukan pelayanan misi. Tapi saya berdoa, Tuhan, ini dalam ministry saya pengen banget bisa membagikan makanan gratis. Dan puji Tuhan pandemi selesai, ya kan, kita udah ya pelan-pelan kembali kepada kehidupan ya tanpa masker, ya kan, bisa di luar rumah. Ya puji Tuhan tahun lalu 2024 Tuhan boleh izinkan saya untuk mulai lagi pembagian makanan gratis gitu. Dan akhirnya ketika ya berlalunya waktu masih bisa untuk tiap bulan, sebulan sekali di minggu pertama biasanya atau minggu kedua dibagikan makanan gratis bagi orang yang membutuhkan gitu. Jadi seperti kayak Desember kemarin Bapak Ibu, karena bulan Desember ya kita merayakan sukacita kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi kita bagikan 40 porsi salah satu dari brand ayam terkenal ya kan. Ya, koncone fried chicken. Jadi kita bisa bagikan hal itu. Tujuannya adalah nggak semua orang itu bisa ya Bapak Ibu makan ayam kayak gitu. Jadi kalau kita udah bersuka cita karena Yesus datang menyelamatkan kita, ya kita juga bisa berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi mereka juga merasakan sukacita yang kita alamin. Jadi ya puji Tuhan kalau lihat orang-orang seperti itu, saya senang dengan muka sukacitanya mereka, kagetnya mereka gitu ya, bahwa ada orang nih yang mau tolong mereka gitu. Ya, jadi menurut saya tidak ada seorang hamba Tuhan yang kuat, tidak ada seorang hamba Tuhan yang sempurna, tapi saya percaya itu semua karena ada doa dari orang-orang yang mensupport, ya jemaat yang mendoakan, senantiasa mendoakan, mensupport pelayanan yang ada, sehingga nama Tuhan dimuliakan.
Jadi kemarin akhirnya walaupun daerah Bogor lagi banyak hujan ya. Jadi puji Tuhan kemarin bisa dibagikan 25 porsi kepada orang-orang yang membutuhkan. Videonya menyusul karena saya biasa bikin dokumentasi untuk apresiasi kepada orang-orang semuanya yang mendukung pelayanan kami Kostela Ministry. Ya, puji Tuhan. Ya, selagi kita ada waktu ya. Entar rekaman saat teduh ini, gue share ke PDT dan bab pelayanan. Boleh, Kak Ionios, boleh. Ya. Jadi Kak Ionios sebenarnya yang saya dapatkan juga pagi hari dari renungan firman Tuhan itu karena ya sebenarnya saya juga mendapatkan teguran yang keras dari seorang hamba Tuhan yang 2000 berapa ya saya datang ke gerejanya. Gereja kecil Bapak Ibu. Saya tuh lebih suka sebagai gereja kecil. Ya, saya punya kenalan-kenalan hamba Tuhan juga, ya para pelayan Tuhan di Mega Church. Tapi saya lebih punya hati untuk gereja-gereja kecil dalam arti gereja kecil tuh maksudnya apa sih gitu. Maksudnya ya kurang lebih jemaatnya itu 300, 200. Kenapa gitu? Karena biasanya kalau misalnya masih kecil tuh wah masih deket banget gitu ya. Kita bisa maksimal melakukan pengajaran, pembimbingan, pemuridan gitu kan. Terus kayaknya menurut saya Tuhan tuh baik. Tuhan lagi butuh saya dibentuk. Jadi Tuhan arahkan saya untuk datang ke satu gereja ini. Dan saya lebih banyak mendengarkan ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan juga kalau hari Minggu saya ke gereja juga ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi, maksud saya kalau misalnya saya lagi nggak dapat undangan, saya juga duduk sebagai jemaat untuk mendengarkan ya khotbah yang dibagikan, belajar gitu kan. Ya jadi ya dalam masa yang ada saya datang ke gereja itu ada begitu banyak teguran keras gitu ya yang saya dapatkan. Yang tadi Kak Ionios yang saya katakan, kita nih merasa kita deket sama Tuhan. Jangan-jangan di hadapan Tuhan kita nggak deket sama dia, kita doang ngerasa. Ya seperti gimana ya, cinta bertepuk sebelah tangan, tapi cinta bertepuk sebelah tangan tuh maksudnya Tuhan yang mengasihi kita, kita bilangnya mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mengasihi Tuhan. Taunya dari mana Kak? Lihat hidup kita dong. Lihat kehidupan kita. Memuliakan Tuhan nggak? Lihat kehidupan kita, membuat orang mau mengasihi Tuhan nggak? Membuat orang mau kenal Tuhan nggak? Atau dari kehidupan kita orang-orang malah ilfil? Orang, katanya orang Kristen, ke gereja tiap hari Minggu, kelakuan kayak gitu. Jadi jangan-jangan kita doang nih yang ngerasa dekat sama Tuhan. Tapi di depan Tuhan kita nggak dekat dengannya. Kita pikir kita udah sibuk lakukan ini, kan buat Tuhan. Tapi sebenarnya itu beneran buat Tuhan gak sih? Atau buat kasih makan daging kita? Oh iya, banyak orang datang ke gereja bukan karena mau cari Tuhan, bukan karena mau masuk dalam persekutuan orang percaya, tapi karena mau cari pengakuan. Ada, kayak gitu ada. Orang datang ke gereja bukannya untuk mau mendengarkan, mencari kebenaran, ya berada dalam komunitas yang benar. Tapi justru dalam dalam gereja dia malah menjadi ragi ya. Maksudnya dia malah datang ke gereja bukannya dia berdampak. Oh, di gereja bisa berdampak Kak? Iya. Di gereja itu yang datang itu bukannya orang yang sempurna loh Bapak Ibu. Kalau orang yang sempurna nggak bakal datang ke gereja. Oh iya, kalau orang sempurna nggak bakal datang ke gereja. Buat apa datang ke gereja? Orang saya udah sempurna. Ketawa-tawa ya dengerin kayak gini ya. Kalau kita perlukan Tuhan, kalau kita sadar kita perlu kebenaran, kalau kita lihat pentingnya
berada dalam persekutuan, punya orang-orang yang ada mengingatkan kita dalam kebenaran, kita datang gereja. Biar kelihatan di mata orang lain. Shalom. Shalom Kak Yeti. Oh, banyak kok datang ke gereja, badannya di gereja, pikirannya nggak di gereja. Pikiran di mana? Abis ini katanya depan gereja tuh ada bakso enak banget. Aduh, kira-kira ngantri nggak ya? Aduh, udah abis belum ya? Ini mana ibadahnya lagi siang lagi. Aduh, abis ini karena bawa keluarga enaknya nonton di mana ya? Saya bukannya anti dengan waktu keluarga ya Bapak Ibu. Ada beberapa gereja ya, persekutuan orang percaya, mereka itu ibadah di pagi hari supaya siang harinya orang itu bisa ada kumpul sama keluarganya. Ada yang kayak gitu. Dan saya pun makanya Sabtu Minggu nggak banyak buka komal di TikTok supaya saya bisa fokus dalam pelayanan di kehidupan nyata, termasuk terhadap keluarga saya, teman-teman terdekat saya. Saya hadir dalam hidup mereka. Ya. Tapi yang saya tekankan tadi adalah banyak orang datang ke gereja itu cuma hanya sebagai keharusan, bukan kerinduan. Iya. Makanya pulang pun juga nggak dapat apa-apa. Nggak dapetin hal yang baru yang memperbarui akal budinya. Pulang ya masih lapar rohani. Bahkan dia nggak mentingin kekenyangan rohani dia. Ada. Ya, oh sibuk di gereja. Oh dia tuh kalau hari Sabtu Minggu pasti sibuk di gereja. Pasti dia rohani banget. Tapi ternyata ada yang kayak gitu, ada. Saya ngomong ini karena dulu saya kayak gitu. Makanya, kalau ada yang tersindir ya puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya hanya menceritakan dulu pengalaman saya seperti itu. Iya, saya pernah ada di situ. Makanya saya bicara gitu ya. Puji Tuhan telah diselamatkan. Akhirnya tahu pentingnya datang ke gereja, pentingnya punya persekutuan, pentingnya untuk punya orang-orang yang bisa kita berbagi kebenaran gitu kan. Iya. Gimana kalau Bapak Ibu semuanya datang ke gereja tujuannya apa? Saya datang ke gereja Kak karena supaya bisa karaoke. Di dalam gereja itu isinya adalah orang-orang yang masih dibentuk, masih bergumul dengan dosa. Jadi, kalau kita melihat selama kita hidup juga kita masih belajar untuk terus dibentuk, terus mengutamakan kebenaran, artinya kita masih ada pergumulan tentang dosa dan masalah dan segala macam. Kita datang ke gereja itu karena kita mengasihi Tuhan. Itu aja sih. Karena kita melihat bahwa kita nggak mampu sendiri, kita perlu Tuhan. Orang-orang yang saya perhatikan dalam TikTok, puji Tuhan ada banyak orang yang bertobat melalui TikTok. Tapi yang saya tekankan adalah beberapa orang itu tidak melihat gambaran besar kebutuhan yang lebih mendalam dalam hidup mereka. Oh, Kak, saya udah mampir di komal ini kok. Oh, saya udah diajar sama yang ini kok. Tapi sekarang saya tanya, kalau Yesus ya dalam inkarnasinya ada di zaman sekarang, apakah Yesus buka komal aja? Oke guys, kita akan lanjutkan pembahasan kemarin. Kalian semua yakin nggak kalau saya ini adalah utusannya Allah? Saya ini diutus untuk mengasihi, mencari domba-domba yang terhilang. Seku sama Tuhan, mendengar firman yang jelas supaya lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah kita hanya dengerin aja? Enggak Bapak Ibu. Makanya murid-murid Yesus itu diajak Yesus keliling. Ya 3,5 tahun. Ya kayak ambil S1. Ada orang yang mengatakan murid-murid Yesus itu bukan orang-orang yang berpendidikan. Tapi dengan mereka ada hidup bersama dengan Yesus. Ya itu mereka dapetin kuliah yang luar biasa. Makanya Yesus ajak mereka pergi, ikut bersama, makan bersama, melihat pelayanan Yesus, mendengar apa yang Yesus ajarkan dalam pengajarannya, dalam khotbahnya. Itu semua apa? Pemuridan.
Menariknya Yesus datang memuridkan 12 orang, dan ternyata murid-murid Yesus yang menjadi rasul-rasul itu berdampak bagi dunia sampai hari ini. Betul nggak? Kalau kita pakai logika kita, nggak mungkin. Sampai sekarang jumlah orang Kristen banyak sekali. Cuma karena dari pemberitaan kabar dari 12 rasul. Ya, para rasul penekanannya. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi kenapa para rasul kok rela ya mati secara martir, rela untuk berikan hidupnya bagi Yesus, rela untuk, wah kalau dengar dalam pelayanan yang ngalamin penderitaan, penolakan, penganiayaan, kenapa mereka sampai sebegituin? Lihat, siapa yang memuridkan mereka? Yesus. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus sampaikan, itu mengubahkan hidup mereka. Iya. Kalau Yesus itu hanya orang-orang mengatakan, katanya Yesus itu manusia biasa. Para rasul nggak mungkin rela mati martir. Ya, kemudian kita tahu juga Bapak Gereja juga mengalami gitu ya. Penolakan, tantangan, nggak mungkin mereka ada berjuang. Sampai akhir gitu kan. Kalau ini cuma tentang manusia biasa. Enggak. Yesus adalah Allah manusia sejati. Ya. Jadi sekarang yang saya tanyakan pagi hari ini adalah, apakah kita mengenal Yesus Bapak Ibu? Seperti yang Alkitab memang beritakan kepada kita Yesus, karyanya gitu ya, rencananya dalam kehidupan kita. Apakah kita mengalami firman yang hidup itu dalam hidup kita? Apakah kita mengalami Yesus yang luar biasa dalam hidup kita? Ya, karena tadi saya tekankan, jangan-jangan kita ikut Yesus, tapi pemahaman, ekspektasi kita, pola pikir kita yang salah. Di gereja saya, ada kalanya kita dilepas untuk persekutuan di alam terbuka, berkelompok. Oh, kebaktian Padang gitu ya. Kalau di Indonesia ini kebaktian Padang tuh sebut nih, Kak Yeti. Tapi kebaktian Padang tuh nggak harus ke Sumatera Barat ya guys ya, nggak. Kebaktian Padang tuh bukan berarti harus pakai bahasa orang Padang gitu, enggak. Tapi maksudnya di alam terbuka gitu ya, di misalnya entah di taman gitu ya, entah di tempat yang terbuka, apalagi sih misalnya sambil jalan-jalan gitu kan. Waktu itu saya pernah diundang kepada persekutuan oikumene umat Kristen, ibu-ibu ya, kelompok dari ibu-ibu dari TNI Angkatan Laut di daerah Ancol ya, Jakarta Utara. Wah, itu luar biasa banget gitu ya, persekutuan tapi di alam terbuka bersama-sama dalam orang percaya gitu ya, berbagai generasi wanita-wanita berkumpul untuk ibadah bersama. Mantep. Ya, jadi ya Yesus itu bukan cuma mengajar ya Bapak Ibu, memuridkan. Ya, makanya sebenarnya kalau kita pengikut Yesus, ya kita benar-benar meneladaninya. Ya, makanya saya selalu tekankan juga bagi para petobat baru, ya jangan cuma tahu tentang Yesus, tapi kenal. Karena tahu bicara tentang banyaknya informasi, tapi kenal bicara tentang seberapa dalam kita terlibat memiliki hubungan khusus dengan Yesus. Ya, orang Kristen udah banyak yang tahu tentang Tuhan. Tapi yang sekarang saya tanyakan, kekristenan ini esensinya adalah hubungan. Jadi kalau Bapak Ibu cuma tahu ini karya Yesus, itu cuma tahu. Tapi kalau kita mau untuk lebih lagi mengenalnya, kita harus masuk dalam persekutuan akan Dia. Nih hari demi hari, kita kalau lagi di TikTok ya kan, di YouTube ya kan, rame-rame gitu ya di kolom komentar, rame banget nih, ada si kakak ini udah bergabung, si ini lo lagi bisa gabung dia ya kan, rame-rame, enak betul.
Di dalam gereja juga kita persekutuan, wah enak banget Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan sama-sama, saling mendoakan, ya kan, kita saling mengingatkan dalam kasih Tuhan. Tapi saya mau tekankan, kehidupan rohani ini kita jalanin sendiri-sendiri. Perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita jalanin sendiri-sendiri. Makanya selalu saya juga ingatkan kepada teman-teman semuanya, ayo bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena dari buah itulah kita tahu seberapa dalam sih kita udah mengasihi Tuhan, seberapa taat sih kita dalam mengikuti Tuhan. of Christianity, semakin dekat membedah ayat Alkitab, SMKN takjub dengan luar biasanya Tuhan. Ya, Kak Endang, betul. Yang saya lakukan juga dalam pendalaman Alkitab, dan Bapak Ibu semua tahu, saya pendalaman Alkitab fokusnya untuk Alkitab doang gitu kan. Kita jadi banyak belajar hal-hal yang, selama ini saya belum temukan hal itu ya. Tapi itu bukan hanya pengetahuan, tapi prinsip. Ya, makanya saya tekankan kepada teman-teman semuanya, ayo, jangan cuma jadi believer aja, jangan cuma jadi orang percaya. Bertumbuhlah menjadi murid. Terserah Bapak Ibu mau ada di mana aja, dimuridkan dengan oleh siapapun, berdoa, Tuhan, Ikut Yesus, cuma ngefans doang. saya mau menjadi muridmu. Murid Yesus ya Bapak Ibu, penekanannya. Betul, kita bisa diajar oleh komal ini, kita diajar oleh hamba Tuhan ini, oh kita dekat sama pendeta ini, terserah. Tapi yang selalu saya tekankan, Bapak Ibu yakin gak bahwa Bapak Ibu ini murid-murid Kristus? Mengenal Yesus, mengenal firman-Nya, mengikuti perkataannya. Yang kedua, jangan cuma jadi murid, jadi pelaku. Lakukan, hidupi apa yang Bapak Ibu telah terima. Kalau enggak, firman Tuhan katakan, kita nanti seperti orang munafik. Kita tahu apa tapi kita tidak melakukannya. Ya, bahkan dalam kekristenan, kalau kamu tahu perbuatan baik dan kamu tidak melakukannya, Saksi, melayani, bersekutu, itu supaya iman semakin tumbuh dan berbuah. iya, betul. Nah, setelah kita udah jadi pelaku firman Tuhan, nggak selesai Bapak Ibu. Miliki hati yang rindu juga untuk membagikan firman itu kepada orang lain. Iya dong. Kita udah terima firman Tuhan hari ini, masa buat kita doang? Kasihnya Allah itu pasti akan menggerakkan kita untuk berbagi kepada orang lain. Kenapa? Karena kasihnya Allah itu unlimited. Makanya kalau kita sulit mengampuni, kita pelit, kita perhitungan, apalagi, wah kita lagi benci sama orang. Doanya apa? Tuhan, penuhi saya dengan kasihnya Tuhan. Karena kalau kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu menggerakkan hidup kita dengan luar biasa juga. Sehingga kita dapat melakukan segala tindakan itu motivasinya berdasarkan kasih, bukan karena keharusan atau ketakutan. Tapi sekarang orang Kristen semuanya melakukan kegiatan-kegiatan rohani karena takut, bukan karena kasih. Takut nggak diberkatin, takut nanti nggak dikasih nafas, takut nanti terima celaka, takut. Padahal kasih itu melenyapkan ketakutan. Maka tadi saya tekankan, yang Bapak Ibu kenal itu siapa? Yesus yang lain yang dibangun oleh ekspektasi, pemahaman sendiri, atau Yesus yang kita kenal itu dibangun dari kebenaran akan firman Tuhan. Betul, Yesus itu kita bisa kenal pribadinya, bahkan melebihi apa yang firman Tuhan katakan. Betul, saya percaya itu. Karena dari alam, ya Bapak Ibu, dari hikmat, apalagi dari perenungan kita, Tuhan itu bisa mengajarkan kita tentang pribadinya. Tapi hati-hati, ya firman Tuhan telah diberikan untuk kita jadi pegangan hidup kita. Dan itu cukup bagi kita. Ya, puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan telah selesai diberitakan. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu sudah ikut bergabung pada pagi hari ini.
Nanti siang jam 2 ya. Jam 2 saya akan buka lagi Komal ini untuk kita pendalaman Alkitab. Kejadian berapa ke Aionios? Ini beruntungnya ada teman-teman semua jadi bisa saling membantu mengingatkan. Kejadian kemarin tuh kita bahas kejadian 35 ya. Sekarang kejadian 36. 36, Tunggu, saya lihat dulu. kejadian 36. Ya. Oh, ini enggak perlu tentang ini doang. Kita lagi fokus tentang Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak Ibu. Ya. Ya udah, lanjutlah kita ke Yusuf ya. Karena 36 bicara tentang keturunannya Esau. Bisa gabung Kak Stella. Boleh. Kak Yeti, semoga nanti bisa gabung ya. Kalau nggak bisa gabung nggak apa-apa. Saya tekankan Bapak Ibu, kalau memang lagi bisa aja, kalau memang lagi ada waktu luang, bisa ikut dalam pendalaman Alkitab jam 2 setiap Senin sampai Jumat. Tapi, kalau nggak penting-penting banget, nggak perlu buka TikTok. Supaya Bapak Ibu berfokus kepada kehidupan nyata, berbuah dalam kehidupan nyata. Iya, berbuah di dunia TikTok bagus gak Kak? Bagus. Tapi menurut saya, just be real lah. Kita juga harus seimbang kehidupan nyata dan di kehidupan sosial media kita. Oke? Nah, jadi nanti malam juga 7.30 kita melanjutkan pembahasan tentang pengajaran menyimpang. Ya, orang-orang tuh kalau belajar tentang hal-hal yang menyimpang tuh senang banget ya. Jadi kita ketemu nanti malam jam 7.30. Thank you semua untuk kesediaannya. Ya, pagi hari ini sehat selalu. Ya, menjelang hari-hari libur yang akan datang. Ya, tapi juga jangan libur. Kita tahu kita perlu Tuhan. Kita perlu kasih-Nya. Kita perlu kebenarannya. Ya, karena kita mengasihi Dia. Bukan karena kita untuk dapetin berkatnya, bukan. Tapi karena kita mengasihi Dia. Ya. Oke, itu saja. Thank you untuk pagi hari ini. Tuhan memberkati. Ya, Kak Yeti, Kak Kiher, Kak Adi. Ya, Kak Ida, Kak Yellow. Siapa lagi? Ya, teman-teman semuanya yang saya nggak sebutin satu-satu. Ya, tadi ada Kak Endang juga. Tuhan memberkati semuanya ya. Shalom, saya izin pamit. God bless you. Bye-bye. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur.
jiwaku